Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Insya Allah kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini lewat tatap maya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Untuk pertemuan yang ketiga ini, materi yang akan kita bahas adalah sistem gerak pada manusia dengan submateri struktur dan fungsi sendi, struktur dan fungsi otot, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Sebelum kita melanjutkan materi, adakah yang masih ingat tulang merupakan alat gerak apa? Ya, tulang merupakan alat gerak pasif. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi sendi, otot, dan upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak. 2. Peserta didik dapat menentukan atau mengetahui letak sendi dan otot pada diri sendiri atau orang lain. Ketiga, peserta didik dapat menerapkan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam kehidupan sehari-hari. Struktur dan fungsi sendi. Hubungan antar tulang atau disebut juga sebagai sendi. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. 1. Sendi mati atau synarthrosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contoh, tengkorak. 2. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan gerakan terbatas. Contohnya, sendi antar ruas belakang, sendi antar ruas betis, dan juga tulang kering. 3. Sendi gerak atau diarthrosis merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang dapat digerakkan secara bebas. Anak-anakku sekalian, sendi gerak dapat dibedakan menjadi sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan juga sendi peluru. Sendi engsel hanya memungkinkan gerakan ke satu arah. Contohnya adalah sendi pada siku, lutut, dan pergelangan tangan. Sendi putar hanya memungkinkan terjadinya gerakan melingkar. Gerakan tersebut dikarenakan susunan tulang yang hanya mampu bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain. Contoh, tulang atlas dan tulang aksis yang memungkinkan kepala kita dapat berputar ke kiri dan ke kanan. Sendi pelana merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke kedua arah. Contohnya, persendian pada tulang telapak tangan dan ibu jari. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke semua arah. Contohnya, sendi antar gelang bahu dan tulang lengan atas. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersyukur karena Allah telah menciptakan tubuh kita dengan begitu sempurnanya. Di antaranya, di dalam tubuh kita ada sesuatu yang bernama sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Artinya, tanpa sendi, tulang-tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot, tanpa ada yang menyatukan. Tanpa sendi, tulang hanya akan berdekatan, tapi tidak bisa menyatu. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi otot. Otot disebut juga sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Otot memiliki 3 ciri, yaitu 1. Kontraktibilitas merupakan kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. 2. Ekstensibilitas merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga, elastisitas merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, otot dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perbedaan otot polos, otot jantung, dan otot lurik. 1. Bentuk sel. Otot polos memiliki bentuk sel gelendong dengan ujung yang runcing. Otot jantung memiliki bentuk sel memanjang, silindris, serta serabutnya bercabang dan menyatu. Otot lurik
memiliki bentuk sel memanjang, silindris, dan serabut ujungnya tumpul. 2. Inti sel. Otot polos memiliki inti sel 1 yang terletak di tengah. Otot jantung memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Otot lurik memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. 3. Sitoplasma. Otot polos memiliki sitoplasma tanpa garis melintang yang jelas. Otot jantung memiliki sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Otot lurik memiliki sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Yang keempat, cara kerja. Otot polos, cara kerjanya adalah involuntar atau di luar kehendak. Otot jantung bekerja secara involuntar atau di luar kehendak. Otot lurik bekerja secara voluntar atau sesuai kehendak. Kelima, kecepatan kontraksi. Otot polos, kontraksinya bersifat lambat. Otot jantung, kontraksinya bersifat kuat dan berirama. Otot lurik, kontraksinya bersifat cepat. Keenam, kemampuan kontraksi. Otot polos mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Otot jantung mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Otot lurik tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. 7. Letak. Otot polos terletak pada dinding penyusun organ-organ dalam. Otot jantung terletak pada jantung dan otot lurik terletak atau menempel pada tulang atau rangka. Anak-anakku, sekarang kita masuk pada materi yang keempat, yaitu upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Ibu harap kalian dapat menjaga kesehatan anggota gerak kalian dengan baik, dan yang harus kalian lakukan agar tubuh sehat adalah: pertama, berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah dan sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Yang kelima, melakukan olahraga secara teratur. Dan yang keenam, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Tugas 1. Tuliskan macam-macam sendi gerak. 2. Jelaskan perbedaan otot polos, otot jantung, dan otot lurik. 3. Jelaskan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Setiap tugas harap ditulis pada buku tugas kalian, selanjutnya difoto, kemudian dikirimkan ke nomor WA guru mata pelajaran dengan mencantumkan nama lengkap dan kelas, serta dicatat sebagai tugas yang kedua pada buku panduan Anda. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tidak beraktivitas di luar rumah. Semoga Allah meridhoi pertemuan ini dan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.